Bapa di surga, kami datang padamu bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara kami dan selalu berjalan bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuntun kami untuk selalu ada dalam jalan dan kehendak Tuhan. Diberkatilah setiap kami semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Kembali lagi kita pada saat ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, semuanya sehat. Semuanya mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ya. Hari ini saya akan berbicara mengenai prinsip hidup bukan sekedar ucapan. Hal ini berkaitan dengan iman kita dan praktek hidup iman kita. Kita langsung aja lihat di dalam Matius 12 ayat 46 dan sampai dengan yang ke-50. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ini adalah satu renungan yang luar biasa secara pribadi buat saya, bahwa apa yang tertulis di dalam Injil Matius 12 ayat 46 sampai dengan yang ke-50 ini berkaitan dengan prinsip hidup orang percaya yang bukan hanya sekedar berucap saya beriman kepada Yesus Kristus. Pada waktu Yesus berada di satu tempat, ada orang yang menyampaikan kepada dia bahwa ibu dan saudara-saudaranya datang kepada dia berniat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak langsung berkata bahwa, "Wow, mana? Biarkan mereka masuk." Tidak. Yesus justru berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Di sini secara pribadi saya melihat bahwa beberapa orang mungkin atau pada waktu itu ya, banyak orang yang menganggap bahwa ketika orang sudah dekat dengan Yesus, ketika orang sudah bersama dengan Yesus, mengenal Yesus, itu pasti akan menjadi orang yang spesial di mata Yesus ya. Mungkin mereka berkata bahwa enak ya dekat dengan Yesus, enak ya dekat orang yang punya kuasa dan sebagainya. Pasti orang seperti itu akan dibangga-banggakan oleh Yesus. Ini mungkin cara berpikir orang dunia, di mana orang dunia selalu berpikir bahwa ketika dia dekat dengan orang yang punya jabatan, yang punya kuasa, yang punya mungkin kekayaan dan sebagainya, ini adalah kebanggaan secara pribadi bahwa wow, saya punya kenalan yang orang yang punya jabatan, wow, saya punya kenalan orang yang bisa melindungi saya kalau saya punya masalah dan sebagainya. Walaupun terkadang dalam kondisi seperti itu tidak dipungkiri atau tidak jarang ditemukan bahwa orang yang mengandalkan kenalannya yang sebagai pemilik jabatan tinggi di kepemerintahan mungkin, orang yang memiliki kekayaan dan sebagainya mungkin, itu biasanya hidup sebagai orang yang tidak berprinsip atau mungkin secara kasar dikatakan adalah hidup dalam kondisi pecundang. Tidak menjadi diri sendiri karena apa? Mengandalkan kekuasaan orang lain. Hal ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagi Yesus tidak ada yang mengatakan tidak ada istilahnya dekat dengan saya pasti aman, dekat dengan saya tidak dikritik, dekat dengan saya akan selalu dipuji, disanjung, tidak ada. Di dalam prinsip Yesus adalah bukan sekedar ucapan, tapi praktek hidup itu yang paling penting bagi Yesus. Yesus tidak butuh orang yang hanya dekat dengan dia. Yesus tidak butuh orang yang hanya kayak seolah-olah menyenangkan dia saja. Yesus hanya butuh orang yang, bukan butuh, maksudnya Yesus itu menghormati, menghargai orang-orang yang prinsip hidupnya seturut dengan iman yang diyakininya. Ketika orang berkata bahwa ini ibumu dan saudara-saudaramu telah menunggu engkau, orang mungkin berpikir bahwa wah, orang yang dekat dengan Yesus itu adalah orang yang senang. Tetapi Yesus mengingatkan kepada orang banyak pada waktu itu bahwa saudara dan ibu Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga.
Bapak Ibu Saudara juga bisa menjadi orang yang disebut sebagai saudara Yesus ketika hidup di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara tidak bisa dikatakan sebagai saudara Yesus kalau ternyata Bapak Ibu Saudara hanya hidup di dalam aktivitas pelayanan yang seolah-olah menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak butuh seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah hidup yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bukan hanya sebatas berkata bahwa saya beriman, saya melayani, tapi praktek hidupnya tidak ada. Hidupnya sehari-hari tidak pernah menyenangkan hati Bapa di sorga. Yesus mengatakan itu bukan saudara. Yang disebut saudara Yesus itu adalah waktu itu Yesus memberikan contoh. Ya, waktu itu Yesus memberikan contoh ya di ayat yang ke-49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku, ya. Maaf, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Dia menunjuk kepada muridnya dan dia menunjuk kepada ibu, yaitu Maria yang melahirkan dia, sebagai contoh bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu mereka disebut sebagai saudara Yesus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Apakah kita memang sudah menjadi saudara Yesus? Apakah kita layak disebut sebagai murid Yesus? Apakah kita layak disebut orang-orang yang mengasihi Yesus? Padahal praktek iman kita nggak ada. Ini yang menjadi satu pertanyaan besar atau perenungan besar dalam kehidupan kita. Yesus Yesus bukan pribadi yang seperti kita. Kalau ada orang dekat dengan kita, kalau orang nyanjung-nyanjung kita, lalu kemudian kita gede kepalanya, ya. Lalu kemudian bilang, oh ini anak yang aku kasih, oh ini bawaan yang aku kasih, oh ini orang yang aku kasih. Dan nggak ada seperti itu di dalam Yesus. Di dalam Yesus yang ada hanya kebenaran. Siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah orang yang dihormati Tuhan. Bukan hanya orang yang kelihatannya pelayanan, bukan hanya orang yang kelihatannya seolah-olah terlihat rohani. Enggak. Yesus perlu murid-murid atau orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebagaimana Yesus ketika datang ke dunia, dia juga melakukan hal yang sama. Fokus hidup dia adalah menyenangkan hati Bapa di sorga. Demikian sekarang kondisi kita di dunia ini sebagai orang yang sudah ditebus, diselamatkan Yesus, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Hendaknya kita bukan sekedar berucap saya beriman kepada Yesus, tetapi harus menunjukkan buah dari iman tersebut. Ya, bukan hanya sekedar berkata saya beriman, tetapi praktek dari iman tersebut apa? Apakah sudah memuliakan Bapa di sorga? Apakah sudah memuliakan Tuhan? Atau justru mencemarkan nama baik Tuhan? Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi setiap orang yang mau berserah kepada Tuhan, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan mengalami pembaharuan. Jadi hari ini saya menyampaikan untuk kita semuanya, Tuhan tidak senang dengan orang yang hanya sekedar ucapan. Yang Tuhan inginkan adalah praktek atas kebenaran di dalam dia. Di kantor, di rumah, di lingkungan, di tempat RT, dimanapun itu berada, pelayanan dan sebagainya. Yang Tuhan inginkan adalah bukti kebenaran yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar saya berkata, saya beriman. Tetap semangat, jadi berkat, Tuhan memberkati. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberkati kami semua. Bimbing kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah setiap kami semua, untuk kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Teguhkan kami, untuk kami tetap bisa mempraktekkan iman kami Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bukan sekedar menunjukkan kepada orang lain bahwa kami adalah orang yang melayani Engkau. Bukan hanya sekedar menunjukkan kepada orang lain bahwa kami adalah orang Kristen, tapi kami menyampaikan semuanya dalam kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi terang bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus. Berkatilah setiap jemaat Tuhan, untuk pekerjaan, kesehatan, dan segala pergumulan. Tuhan menjaga dan membimbing selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.